Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5 semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, persiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian, dan sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tema 5I, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran pertama kita akan belajar tentang letak astronomi suatu daerah. Letak astronomi merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak astronominya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal atau memanjang ke samping. Garis lintang yang berada tepat di tengah-tengah dan membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan selatan disebut garis khatulistiwa. Garis lintang yang berada di atas garis khatulistiwa disebut garis lintang utara, sedangkan di bawahnya disebut lintang selatan. Adapun garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal atau lurus ke atas sampai ke bawah. Garis bujur terbagi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Selanjutnya kita buka pada halaman 22. Di sini kita akan belajar mengidentifikasi berbagai kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi. Kenampakan alam ini terbagi menjadi dua, yaitu daratan dan perairan. Dari kenampakan daratan itu ada gunung, lembah, dataran tinggi, pantai, dan dataran rendah. Sedangkan di perairan ada kenampakan alam seperti lautan, danau, sungai, dan rawa. Luas wilayah Indonesia diperkirakan sekitar 5.193.250 km persegi. Nah, itu terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki panjang garis pantai sepanjang 81.000 km. Kenampakan alam yang ada di Indonesia itu banyak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia. Contohnya aja kenampakan alam yang berada di daerah dataran tinggi seperti kebun teh. Nah, kebun teh ini banyak dimanfaatkan untuk kawasan pertanian. Sedangkan di dataran rendah, misalnya ada pantai, dimanfaatkan untuk tambak garam dan budidaya perikanan. Nah, sedangkan sungai itu banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang kita nikmati. Sekarang kita buka halaman 18. Nah, di sini kita akan menjelaskan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja perilakunya? Yaitu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ikut melaksanakan kerja bakti, menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain, serta melaksanakan ronda malam. Ada juga perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya tidak menjaga kebersihan, memotong pembicaraan orang lain, dan tidak menjaga ketertiban lingkungan. Ada beberapa makna persatuan dan kesatuan, diantaranya yaitu persatuan dan kesatuan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan NKRI yang kuat sehingga disegani oleh bangsa dan negara lain. Yang kedua, persatuan dalam keragaman budaya Indonesia untuk melindungi serta menjaga keragaman budaya. Keragaman budaya merupakan potensi bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan adalah modal utama menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI. Yang terakhir, maknanya
Persatuan dapat diwujudkan dalam perilaku saling menghormati dan menghargai antar masyarakat, menjunjung toleransi serta kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah makna dari persatuan dan kesatuan. Pada halaman 19 kita akan belajar tentang menjelaskan isi iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat berisi tentang imbauan atau ajakan kepada masyarakat agar mau melakukan suatu kegiatan atau program bersama. Nah, iklan ini biasanya dibuat oleh pemerintah. Seperti contohnya yang digambar yaitu di sini ada iklan untuk menghimbau agar masyarakat menggunakan helm SNI atau berstandar nasional Indonesia ketika menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Di sini juga ada pesan-pesannya. Jika menggunakan helm SNI, maka masyarakat akan lebih terjamin keselamatannya. Nah, helm ini juga dipakai untuk pengendara dan penumpang. Selanjutnya kita ke halaman 25. Di sini kita akan belajar tentang menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tertulis. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di dalam iklan itu harus ada beberapa unsur seperti ada gambarnya, slogan iklan, nama produk atau jasanya. Kita juga harus memaparkan keunggulan-keunggulan dari produk itu, harus dicantumkan harga serta kontak yang dapat dihubungi. Nah, unsur-unsur iklan itu dibuat agar masyarakat luas dapat lebih yakin untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ketika kita ingin memaparkan sebuah iklan media cetak, yang pertama kita harus memperhatikan iklan tersebut. Iklan tersebut sudah mengandung unsur-unsur iklan yang tadi disebutkan atau belum. Ketika sudah mengandung unsur iklan tersebut, barulah kita bisa memaparkan kesimpulan isi iklan media cetak dan tulislah kesimpulan atau paparan dari gambar iklan yang telah kita perhatikan tersebut. Oke, sekarang tulis nama dan kelas teman-teman sekalian di kolom komentar sebagai absen hari ini. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa pesan ustazah, sholat 5 waktu, mengaji ulmi Al-Quran, dan menghormati serta membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.